Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngobrol di Rumah YouTube. Kali ini saya akan mereview dan menjelaskan tentang apa ini, yaitu tachometer speedometer RX2N ya. Koso ini replika yang murah meriah itu ya, di online murah meriah. Kalau Koso aslinya harganya 4 juta kalau nggak salah. Dan karena kesalahan saya ketika tadi bongkar, entah kenapa, karena barangnya jelek, LCD-nya jadinya ada tompelnya ini. Jadi ini rusak ini ya, nggak akan bisa dipakai normal. Akan tetapi ini masih saya bisa pakai, terutama karena di sini saya ingin tahu performa daripada RPM meternya alias RPM kaosnya di sini. Ini yang kemarin sudah saya review, ini kita akan bandingkan. Kalau yang ini modelnya adalah untuk 4, 6, 8 silinder ini ya. Kita tempatkan di 4 aja. Jadi dia batas ukurnya hingga 8000 rpm, kalau yang ini 14000. Sebenarnya ini untuk motor ya, untuk mesin 1 silinder ini. Kalau Koso yang asli itu bisa dikonfigurasi untuk mesin, berbagai tipe mesin dari 2 silinder hingga 8 silinder. Tetapi itu kan yang asli. Nah, kalau untuk wiringnya, banyak yang menjelaskan wiring tapi nggak jelas ya. Ini saya jelaskan yang paling jelas ini ya. Seperti ini wiringnya untuk Koso RX2N replika. Dan ini ya wiring dari RX2N Koso speedometer replika. Ini di scan oleh Indra Prastia, ini nggak tahu siapa. Ini harus diperhatikan yang ini ya. Nah, ini arah nih ya, ketika melihat pin ini. Pin nomor 1 yang sebelah kanan, ke sana 10, kemudian ke sini 11, 20 di sini ya. 10, 20 atas bawah. 1, 11 atas bawah. Jadi tidak muter begini, tetapi Z ya. Nah, urutannya adalah ini. Ini kita nggak usah bingung sama ini, karena setiap ini mungkin beda. Ini membingungkan ini. Sudah saya cross check sama punya saya tadi, bingung nih. Ini nggak ada yang sama nih warnanya ini. Ada beberapa yang sama, ada yang berbeda. Makanya kita buat patokan adalah yang ini ya, untuk addressing yang ini ya. Oke ya. Jadi mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya. Ini gigi, untuk indikator gigi ya. Dapatnya ground. Jadi ketika dinyalakan ground, di connect ke ground dari kabel tersebut, maka dia akan menyalakan dikit 1, dikit 2, dikit 3, dikit 4, dikit 5, dan dikit 6. 6 di 11. Kemudian 5 ground white, 5 itu dapat ground. Oh ya, ini masih gigi ya. 6 ini sumber 5 volt yang untuk sensor speed. Warnanya yellow. Ini sama nih, yellow nih. Kuning. Kemudian 7 EV. Ini untuk indikator check engine. Dapatnya ground. Kalau dikasih ground atau dikonek ke ground kabel tersebut, maka lampunya akan nyala. Kemudian untuk water temperature, ini kalau dibiarkan kalau kena ground maka nyala juga. Polarity resistant, ya. Kemudian 9 itu fuel. 9 ini untuk indikator bensin ya. Ini kalau dibiarkan nggak dikonek maka akan kedip-kedip. Tapi kalau dikonek maka didapetin ground, maka dia akan
diam, tidak berkedip, tetapi akan menunjukkan level kosong. Karena ini harus dihubungkan sama ini ya, sama resistor itu ya, sensor pelampung dari bahan bakar ya. Kemudian untuk N10 itu gigi netral, indikator indikator netral, nyala ketika dihubungkan dengan ground. Kemudian untuk nomor 11 ini gigi nomor 6, kemudian nomor 12 ini sen kiri, nomor 13 itu lampu jauh, kemudian nomor 14 itu backlight. Pada kenyataannya di yang punya unit saya tadi kosong, ini lubang di kosong, ini yang tadi membingungkan ini. Jadi backlightnya dibuat hidup terus, harusnya backlight ini di switch seperti ini. Mungkin ada yang baru atau model lain yang ada nih backlightnya ini. Ini penting nih, harusnya kalau siang nggak perlu nyala ini. Kemudian 15 ground. Ground itu harusnya warnanya hitam, kenapa warnanya hijau gitu. Kemudian ini untuk lampu sen kanan nomor 16. Kemudian 17 itu adalah input RPM, sinyal RPM. Kemudian nomor 18 itu untuk input speedometer alias VSS alias sensor kecepatan. Ini yang dapat magnet itu ya. Kemudian nomor 19 itu B+, ini langsung ke baterai, nggak boleh di switch, alias untuk standby-nya ya. Kemudian untuk 20 itu IGN itu ignition, ini artinya dapat kontak ya. Ketika dikontak maka dia akan nyala. Kalau dua-duanya yang digabung jadi satu bisa, seperti yang saya pakai karena hanya sebagai fungsinya sebagai tes, maka cara menyalakannya adalah untuk ground dapat 15, kemudian untuk 20 itu adalah dan 19 digabung jadi satu, itu untuk plus 12 voltnya. Ya, jelas ya. Nah, ini spesifikasi 14 fungsi ya. Satu speed maksimum hingga 200 km per jam, odometer hingga maksimum 99.999,9, trip meter hingga sama 9.000-an, dapat di reset kalau odo nggak bisa. Kemudian ada real time clock, kemudian maksimum RPM 15.000 RPM, alarm ketika lebih dari 10.000 RPM alias shift like tadi. Kemudian 5 segmen fuel level, kemudian gear position 1 sampai 6. Kemudian untuk matrix conversion ini bisa untuk km ke ke mili kali ya. Kemudian upper beam untuk lampu depan, kemudian sen kiri sen kanan, kemudian backlight blue normally on, ya nggak bisa dong, kita harus cari switchnya nanti agar bisa dimatikan. Dashboard backlight blue normally on, all backlight will automatically self check when electrified. Oke ya, lebih gampangnya untuk file ini akan saya taruh di deskripsi hingga Anda mudah untuk menemukannya. Semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin merangkai speedometer tipe RX2N replika ini ya. Nah, sekarang kita akan melakukan tes ya. Di sini sudah ada untuk signal generator, anggaplah ini adalah sumber dari putaran mesin. Ini adalah berupa XR2206 signal generator, dan ini kita paralelkan inputnya, ini dua-duanya dapat ke masing-masing dari RPM curve ini di paralel ya. Dan di sini ada ini juga nih, untuk agar tahu seperti apa bentuk ininya, sinyalnya, bentuk sinyal dari RPM nya ya.
Kemudian kita apply untuk powernya, kita masukkan. Ini tadi sudah berjalan untuk setting ini. Mana plusnya? Ini plusnya. Seperti itu putingnya ya. Ini langsung berhenti di sini ya. Ini saya setting untuk warna ini suka-suka, ini ada 7 warna, tinggal dipencet-pencet aja. Nah, saya pilih yang warna hijau ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya ya. Kemudian di sini tertunjukkan ini 1500 rpm. Di sini terbaca 1000 rpm ya. Kita goyang-goyangkan ya. Nah, seperti itu kalau kita goyang-goyangkan. Sinyal generator di sini batasnya hanya sampai bisa men-trigger hingga berapa itu? 12-13 ribu rpm ya. Tetapi di sini beda nih ya. Ini hanya terbaca setengahnya kalau yang ini. Ini shift light ini nyalanya di 10.000. Nggak bisa disetting. Kalau RX02N yang asli ini bisa disetting untuk shift light ini mau dinyalain di berapa rpm, itu gampang gitu. Tapi kalau untuk yang replika ini mati ini. Nah, seperti ini. Ini bentuk sinyalnya ya. Nah, kita cari yang enggak bayang. Nah, coba kita lihat linearnya ya, faktor linearnya ya. Ketika di 2000 rpm untuk yang kosonya, untuk RX2N kosonya di sini terbaca 1200. Kalau 4000 di sini 2200. Kalau 6000 3400. Jadi begini ya. Lalu untuk ini, untuk trigger ininya ya. Coba untuk trigger ininya, trigger dari ini ya, indikatornya ya. Kalau untuk odometer dan lain-lain saya nggak bisa setting karena ini bagian yang ini hilang. Dengan demikian maka masih bisa dipakai untuk RPM -nya. Ini kalau saya coba trigger dari sini ya. Jadi ini ngumpul untuk yang ini, kotakan yang ini. Yang seperti ini. Ini adalah ini semua untuk ini ya. Kalau di ground maka dia akan muncul di sini angkanya. Itu 4 1 2 3 4 5 6. Ini untuk cek engine yang ini. Satunya lagi untuk apa ini? Ini netral nih. Netral. Ini nyala di sini nih, netral. Ini kalau netral. Nah, netral ini. Kemudian untuk di sini itu ada ini ya. Untuk sen kiri, sen kanan, kemudian lampu temperatur, terus cek baterai di sini, kemudian ada juga di sini lampu BIM. Gitu. Jadi ini rencananya mau saya pasang di Agya saya ya. Tapi dengan begini ini banyak pertimbangannya juga, nanti kalau kita pasang bagaimana ini di aslinya ini.
tebakan saya, karena kita kan belum coba pasang di unitnya. Ini nanti akan di sini nih, 1000-nya akan 2468 gitu. Tapi nanti besok kita coba aja apakah akan seperti tampilan yang kita mau. Tapi kalau enggak, ini nanti berarti saya harus akali ini dengan menggunakan frekuensi multiplier. Jadi sebelum masuk ke sini sinyal RPM-nya itu kita kalikan 2 agar ketika sebenarnya RPM 1000 maka di sini pada tulisan 2. Jika di sini RPM 4000 maka berarti ini baru 2000. Kemudian kalau 6000, saya pengennya agar bisa luas ya. Kalau hanya sesuai dengan skala aslinya maka kan cuma gerak segini nih. Nah, karena kebiasaan kalau mobil itu jalannya itu kalau untuk harian itu kita jalan itu paling 3000 nih. 3000 ini manteng nih, paling-paling kita ganti gigi juga di 2000 ke 3000 ini biasanya begitu, nggak sampai segini. Dan juga untuk maksimum torsi itu ada di 4400 di sini. Kemudian maksimum untuk engine itu hanya diperbolehkan hingga ini 6000, hingga 6000 kalau ke aslinya. Walaupun di skala itu 8000, tapi mesin itu hanya bisa dipacu hingga 6000 maksimumnya. Itu pun maksudnya udah menderu-deru. Untuk tipikalnya seperti ini ya. Jadi bukan gelombang kotak asli ya. Jadi yang dibaca itu antara peak to peaknya ini, peak to peak antara ini sama ini. Udah saya coba menggunakan sinus nggak bisa nih. Jadi harus gelombang kotak atau juga gelombang gergaji yang seperti ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan video-video berikutnya. Untuk tipe ininya ya, sensor. Kalau melihat ini ada 3 kabel, ini adalah saya tebak ini isinya ya A3144 juga yang murah meriah ya. Karena di sini ada strumnya ada 3 nih ya. 3 ini ground, kemudian plus 5 volt sama ini sinyal. Nah, karena saya di sini menggunakan tipe pulser pickup langsung, tidak memakai ini. Jadi langsung saja saya potong, saya inputkan ke input yang masuk ke sini di pin nomor berapa itu ya. Ya tadi ya udah dijelaskan di pin outnya ya.